Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang berbahagia dimanapun berada, saat ini kita akan menyajikan pembelajaran Literasi Sosial Budaya CK3 Konten Komitmen Kebangsaan dengan subkonten mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tujuan pembelajaran CK3 adalah diharapkan siswa dapat memberi contoh, menerapkan, mengkategorikan, menganalisis, mendeteksi, dan mengaitkan bentuk dan cara mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan model pembelajaran kooperatif script. Kooperatif script terdiri dari dua kata, yaitu kooperatif yang berarti kerjasama dan script yang berarti surat saham sementara. Dan Serau sebagai penemu model ini menjelaskan bahwa model kooperatif script adalah model pembelajaran yang dalam pelaksanaannya siswa bekerja sama secara berpasangan, membuat naskah tulisan tangan berkaitan dengan materi pelajaran, kemudian siswa mengambil peran secara bergantian sebagai pembicara dan pendengar untuk mengintisarikan materi yang dipelajari. Sintaks model pembelajaran kooperatif script adalah: pertama, pengorganisasian siswa secara berpasangan; kedua, membaca dan merangkum materi; ketiga, siswa menetapkan peran; keempat, menjalankan peran sebagai pembicara dan pendengar; kelima, bergantian peran; keenam, siswa membaca kembali rangkumannya dan mempresentasikannya; terakhir, menyimpulkan. Nah, Bapak Ibu, untuk selengkapnya, mari kita saksikan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif script berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Pak. Materi kita minggu lalu tentang kalimat thayyibah, Pak. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan contoh-contoh dari kalimat thayyibah? Saya, Pak. Kalimat thayyibah misalnya subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar, Pak. Bagus, kalian masih mengingat pelajaran minggu lalu. Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara, kita masuk pada tahap pertama dari model pembelajaran kooperatif tipe script, yaitu pengorganisasian siswa secara berpasangan. Kerja berkelompok memang merupakan salah satu karakteristik dari model pembelajaran kooperatif. Sementara pada model pembelajaran kooperatif tipe script ini, pengelompokan siswa adalah dengan berpasangan atau dua orang berkelompok. Anak-anak, untuk memudahkan pembelajaran hari ini, Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 2 orang. Karena kalian sudah duduk 2 orang per bangku, otomatis kelompoknya sesuai dengan tempat duduknya saja ya. Sekarang silakan saling menyapa teman satu kelompoknya. Setelah pembagian kelompok, guru dapat melanjutkan tahap kedua dari model pembelajaran kooperatif tipe script ini, yaitu tahap membaca materi dan merangkum. Pada tahap ini, siswa ditugaskan membaca teks narasi yang diberikan oleh guru pada buku dan merangkumnya. Baiklah anak-anak, Bapak punya cerita yang menarik. Tapi sebelum itu, Bapak mau tanya, apakah kalian punya barang kesukaan? Ada, Pak, topi. Oke, ada lagi? Jam tangan, Pak. Wah, bagus. Kita semua pasti memiliki barang kesukaan. Nah,
Bapak akan menyajikan sebuah cerita yang berjudul Biar Tidak Memiliki Tas Cantik. Dalam cerita tersebut ada tokoh yang bernama Intan. Nah, apa yang terjadi dengan barang kesukaan Intan? Mari kita simak dan kita pahami sama-sama bacaan tersebut. Lalu kalian pahami cerita, alur, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kalian juga harus bisa menganalisis tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut, yaitu Intan dan Ibu Intan. Karena nanti kalian akan membuat rangkuman tentang teks yang sudah kalian baca. Anak-anak, sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Bagus. Sekarang silakan jawab 2 pertanyaan yang ada pada teks. Baik, Pak. Baik, jika sudah selesai, silakan melanjutkan dengan membuat rangkuman berdasarkan pada pertanyaan dan teks tadi. Baik, Pak. Setelah siswa membaca dan merangkum materi, siswa ditetapkan perannya. Siapa yang berperan menjadi pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Bapak Ibu boleh menggunakan kreasi masing-masing tentang bagaimana cara menetapkan peran para siswa kita. Anak-anak semua, anak-anak yang duduk di sebelah kanan berperan sebagai pembicara, sedangkan yang di sebelah kiri berperan sebagai pendengar. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, setelah tahap ketiga, pembelajaran dilanjutkan dengan tahap keempat, yakni menjalankan peran. Pada tahap ini, salah satu siswa dalam kelompok diminta berperan sebagai pembicara. Tugasnya adalah membacakan hasil rangkuman dan sementara siswa yang lain berperan sebagai pendengar aktif serta memberikan masukan jika ada rangkuman yang kurang tepat. Anak-anak, sekarang saatnya salah satu dari kalian berperan sebagai pembicara, lalu yang lainnya berperan sebagai pendengar. Intan memiliki keinginan untuk membeli tas kesukaannya, namun keinginannya luluh karena lebih memilih menolong sesama. Melalui tahap keempat tadi, siswa sudah dapat mendeteksi sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, pada tahap kelima, siswa berganti peran. Yang semula sebagai pembicara, sekarang berganti peran sebagai pendengar. Baik anak-anak, silakan berganti peran. Intan adalah anak yang baik dan memiliki rasa empati yang tinggi. Dia mau berkorban tidak memiliki tas kesukaannya demi membantu sesama. Bapak Ibu guru yang berbahagia, dengan tahapan berganti peran tadi, siswa juga dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka. Mereka bisa saling mendengar dan menghargai. Selanjutnya, pembelajaran dilanjutkan ke tahap ke-6, yaitu membaca rangkuman dan mempresentasikannya. Anak-anak, silakan dibaca kembali rangkumannya, lalu kerjakan LKPD secara berkelompok. Sekarang, mari kita sama-sama bahas jawaban dari pertanyaan yang ada pada LKPD. Bapak Ibu guru yang berbahagia, demikian tadi kegiatan inti dari model pembelajaran kooperatif Script. Berikutnya kita beralih ke kegiatan penutup. Kegiatan penutup dapat berupa kegiatan menyimpulkan, refleksi, dan memberikan tindak lanjut terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Baiklah, di akhir pembelajaran ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tadi? Ayo siapa? Saya, Pak. Ya, Gian. Dari materi yang telah dipelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa kita hendaknya mau berbuat untuk bangsa, lebih mengutamakan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Gina. Kita hendaknya rela berkorban demi kepentingan bersama. Benar yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Jika kita hendaknya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban untuk kepentingan bersama. Contohnya adalah kita mau membantu orang-orang yang sedang terkena musibah. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan. Apakah kita hanya berkorban dengan harta, Pak? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Tentu saja tidak. Kita juga bisa berkorban dengan waktu, pikiran, dan tenaga kita sesuai dengan kemampuan kita. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas materi kita hari ini? Sudah, Pak. Baiklah anak-anak semua, agar pembelajaran pada hari ini bisa dipahami lebih baik lagi, Bapak ingin memberikan vitamin berupa tugas untuk di rumah. Jika kalian memilih mengerjakan vitamin yang pertama, maka kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Akan tetapi, jika kalian memilih vitamin yang kedua, maka kalian akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Silahkan dipilih ya. Tugasnya ada pada LKPD masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, itulah tadi pembelajaran literasi sosial budaya dengan model pembelajaran kooperatif script. Video pembelajaran yang disajikan ini hanyalah sebuah contoh. Bapak Ibu dapat berkreasi menggunakan model-model pembelajaran yang lebih inovatif lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi siswa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.